Selamat sore, rekan-rekan. Cuacanya cerah ya. Hari ini kita bicara soal kasus yang cukup banyak ya, cukup banyak banget. Yaitu keluhan berupa kaki bengkak, di mana rekan-rekan tidak mengetahui apa dari sebab bengkaknya dan bagaimana kita mengobati bengkak pada kaki ini. Tapi kali ini kita bicara pada kaki bengkak yang terjadi pada pasien diabetes. Kalau kaki bengkak pada pasien diabetes itu penyebabnya mungkin cukup banyak ya. Disinilah pentingnya kita mengetahui di mana penyebab daripada kaki terjadi pembengkakan. Jadi kalau diabetes itu tidak terkontrol, maka yang terjadi pada orang tersebut adalah mungkin saja disebabkan karena kardiomiopati, yaitu kelemahan daripada otot jantungnya sehingga mengakibatkan pompa daripada jantungnya mengalami kelemahan sehingga mengakibatkan seseorang bisa mengalami kaki bengkak, terutama pada saat dia aktivitas atau berdiri agak lama. Nah, keluhan di samping kaki bengkak biasanya pasien dengan kelemahan jantung ini mengalami sesak napas. Sesak napas dirasakan pada waktu aktivitas, kecuali pada kondisi-kondisi yang memang cukup berat, biasanya juga dirasakan pada saat pasiennya mengalami atau sedang beristirahat. Nah, kelemahan daripada otot jantung ini bisa disebabkan oleh diabetes yang tidak terkontrol. Sehingga kalau kita melakukan pengobatan diabetes sejak dini, sebenarnya kepentingannya salah satu adalah mencegah kardiomiopati atau pembengkakan yang terjadi karena diabetes. Lalu seorang diabetes juga bisa terjadi yang namanya gangguan ginjal, baik akut maupun kronis. Nah, dokter pernah mendapatkan seorang pasien yang awalnya memang diabetesnya cukup terkontrol, tetapi karena menghentikan daripada penggunaan obat diabetiknya, maka dalam waktu 1 atau 2 minggu dia hentikan, itu terjadi pembengkakan pada seluruh badannya, terutama pada kakinya. Nah, ini kita sebut dengan gangguan ginjal akut atau tepatnya glomerulonefritis yang terjadi dengan gejala seperti sindrom nefrotik atau gejala ginjal bocor. Nah, ini terjadi karena apa? Karena kalori yang dibutuhkan oleh ginjal untuk aktivitasnya atau fungsinya sehari-hari itu membutuhkan kalori, tetapi karena penghentian daripada obat diabetik itu menjadikan kegagalan daripada ginjalnya, lalu termasuk kemampuan ginjalnya menyaring protein, terjadinya peradangan, terjadinya infeksi. Itulah yang mengakibatkan terjadinya pembengkakan pada seluruh badannya termasuk pada kakinya. Tapi kali ini kita berbicara tentang kaki bengkak pada diabetes yang disebabkan karena infeksi. Nah, pada orang yang diabetesnya tidak terkontrol, itu aliran darah ke kakinya itu mengalami masalah. Biasanya kita sebut dengan arteriosklerosis. Jadi terjadi kerusakan pada pembuluh darah tepinya, terutama yang perifer ya, daerah kaki. Nah, kerusakan pembuluh darah di kaki ini juga akan mengakibatkan kerusakan daripada sarafnya. Lalu terjadilah neuropati diabetik. Dua hal ini yang terjadi, yaitu kerusakan pembuluh darah dan kerusakan daripada sarafnya. Kemudian karena ketidakhati-hatian atau ketidaktelitian dari pasien ini, terjadilah luka. Misalnya hanya gara-gara tertusuk duri, maka karena sudah terjadi daripada kelemahan daripada pembuluh darah, maka luka yang kecil ini akan menjadi luka yang cukup besar. Biasanya dimulai dengan pembengkakan dari daerah luka itu.
Jadi kadang-kadang terjadi pembengkakan hanya pada satu sisi kaki. Di situ akan terjadi pembengkakan, peradangan, nyeri, nampak kemerahan ya. Kemudian gejala yang lain kadang-kadang terjadi demam. Nah, untuk menangani pembengkakan kaki karena infeksi, karena diabetes, maka kita melakukan beberapa hal. Pertama, perawatan daripada kaki tersebut. Jadi, luka yang di daerah kaki itu yang merupakan sumber infeksi harus diatasi sumber infeksinya. Kalau perlu dilakukan perawatan bedah ya. Sumber nanahnya dikasih hilang. Kemudian kita kasih pembersihan luka baik dengan betadin. Kemudian apalagi ditutup ya. Luka yang terjadi di kaki itu ditutup. Kemudian diberikan antibiotik baik yang berupa injeksi, antibiotik yang minum. Dan jangan lupa, di sini terjadi kerusakan pembuluh darah yang disebabkan karena diabetes yang tidak terkontrol. Sehingga perawatannya jangan juga mengabaikan dengan obat-obat diabetes agar gula darahnya terkontrol. Perawatan memang butuh waktu agak lama ya. Agak butuh waktu lama lah. Karena kan terjadi kerusakan ini terjadi juga memakan waktu yang lama sehingga kesabaran kita untuk memperbaiki luka yang bengkak karena infeksi juga butuh waktu kesabaran. Yang penting pertama jangan lupa perawatan kaki. Menjaga kebersihan kaki, kemudian kalau terjadi infeksi berikan antibiotik, kendalikan gula darah dengan obat-obat diabetik. Mana yang terbaik sama saja, baik obat tablet maupun insulin, yang penting adalah gula darahnya terkontrol. Yang kedua, dalam perawatan luka jangan sampai terlalu tidak memperhatikan dengan penurunan daripada gula darah. Biasanya kalau kita bagus sekali menggunakan obat-obat diabetik sampai terjadinya hipoglikemi, sehingga pengecekan gula darah perlu diperhatikan dengan baik. Nah, demikian rekan-rekan ya topik kita tentang kaki bengkak karena diabetes, tapi yang disebabkan karena infeksi. Bye.